Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa beraktivitas kembali dalam kegiatan Pondok Ramadan. Anak-anakku yang ada di rumah, marilah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan materi tentang tuntunan zakat dan sedekah yang kedua. Untuk materi ini, kita yang pertama akan membahas materi tentang zakat yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang karena sudah mencapai nisab, yaitu batasan jumlah harta, dan haul yang disebut juga dengan batasan waktu memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun dalil tentang zakat mal sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhihi illa an tuhmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Adapun syarat-syarat wajib zakat mal, yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima milik sendiri dan berkuasa penuh menggunakannya. Selanjutnya harus mencapai nisab, dan yang terakhir mencapai 1 tahun atau al-haul. Untuk selanjutnya kita harus memahami waktu mengeluarkan zakat mal. Kapan itu? Zakat mal wajib dikeluarkan ketika telah mencapai nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang. Sedangkan haul yaitu jangka waktu tertentu dalam mengeluarkan zakat, yaitu setelah mencapai 1 tahun. Benda apa saja yang wajib dizakati, yaitu antara lain binatang ternak, emas dan perak, hasil pertanian, hasil perniagaan, dan zakat profesi. Kita bahas di sini tentang nisab dan jumlah zakat mal. Yang pertama yaitu di sini kita pelajari bersama tentang nisab dan kadar zakat binatang ternak unta. 1-4 ekor unta itu tidak ada zakat, masih belum wajib untuk dizakati. 5-9 ekor unta itu zakatnya seekor kambing. 10-14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing. 15-19 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing. 20-24 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing. 25-35 ekor unta
yaitu zakatnya unta betina dalam umur 1 tahun. Kemudian 36 sampai 45 ekor unta, zakatnya unta betina dengan umur 2 tahun. 46 sampai 60 ekor unta, zakatnya unta betina umur 3 tahun. 61 sampai 75 ekor unta, zakatnya unta betina umur 4 tahun. 76 sampai 90 ekor unta, zakatnya adalah 2 unta betina dengan umur 2 tahun. Kemudian 91 sampai 120 ekor unta, zakatnya 2 unta betina dengan umur 3 tahun. Jadi di sini setiap tambahan 50 unta itu zakatnya seekor unta umur 3 tahun, dan apabila 40 unta itu zakatnya seekor unta dengan umur 2 tahun. Kemudian nisab dan kadar zakat binatang ternak lembu, yaitu sapi ya. Di sini 1 sampai 29 ekor lembu itu tidak wajib dizakati. Kemudian 30 sampai 39 ekor lembu itu zakatnya seekor anak lembu. 40 sampai 59 ekor lembu itu zakatnya 1 lembu dengan umur 1 tahun. 60 sampai 69 ekor lembu zakatnya 1 lembu dengan usia 2 tahun. Kemudian 70 sampai 79 ekor lembu zakatnya 2 ekor anak lembu. 80 sampai 89 ekor lembu itu zakatnya seekor anak lembu dan lembu umur 2 tahun. Kemudian 90 sampai 99 ekor lembu zakatnya 2 lembu dengan umur 2 tahun. 100 sampai 109 ekor lembu zakatnya 3 ekor anak lembu. Kemudian 110 sampai 119 ekor lembu itu zakatnya 2 ekor anak lembu dan lembu usia 2 tahun. Di sini kemudian dalam setiap pertambahannya 30 ekor lembu itu zakatnya seekor anak lembu, dan 40 ekor lembu zakatnya seekor lembu dengan usia 2 tahun. Adapun nisab dan kadar zakat binatang ternak kambing 1 sampai 39 ekor kambing itu tidak wajib dizakati. Kemudian apabila sudah mencapai 40 sampai 120 ekor kambing, maka zakatnya seekor kambing. 121 sampai 200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing. Kemudian 201 sampai 299 ekor kambing, zakatnya 3 ekor kambing. 300 sampai 399 ekor kambing, zakatnya 4 ekor kambing. Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor kambing itu zakatnya seekor kambing. Ini untuk binatang ternak. Untuk zakat emas dan perak, di sini yang pertama nisab emas itu adalah 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Maka nisab emas adalah 20 kali 4,25 gram. Jadi 85 gram. Kemudian nisab perak adalah 200 dirham. 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Maka nisab perak adalah 200 kali 2,975 gram. Jadi 595 gram. Kemudian harus mencapai haul 1 tahun. Dan kadar zakatnya yaitu 2,5%. Emas yang tidak dipakai wajib dizakatkan.
Sedangkan emas yang dipakai secara wajar dan tidak berlebihan tidak wajib dizakatkan. Kemudian emas yang tersimpan itu zakatnya 2,5%. Itu tadi tentang zakat emas dan perak. Kemudian tentang zakat pertanian. Nisab zakat pertanian adalah 5 ausuk. Ausuk jamak dari wasak. 1 wasak sama dengan 60 sak. Sedangkan 1 sak itu sama dengan 2,176 kg. Maka 5 wasak adalah 5 kali 60 kali 2,176 sama dengan 652,8 kg. Hitungan tersebut adalah untuk makanan pokok atau gabah. Maka jika diberaskan, nisab tersebut menjadi 520 kg. Sedangkan kadar zakat yang harus dikeluarkan jika diairi oleh air hujan atau sungai itu adalah 10%. Dan apabila diairi oleh pengairan itu 5%. Ini tentang zakat hasil pertanian. Kemudian zakat tentang perniagaan. Syaratnya yaitu mencapai nisab 85 gram emas. Jadi diikutkan dengan kadar zakatnya emas. Harus mencapai cukup haul 1 tahun. Untuk kadar zakatnya 2,5%. Untuk selanjutnya yaitu tentang zakat perniagaan. Adapun syaratnya, yang pertama mencapai nisab 85 gram emas. Jadi ini dikiaskan dengan emas dan perak. Kemudian harus mencapai cukup haul 1 tahun, sedangkan kadar zakatnya 2,5%. Berikutnya tentang zakat profesi. Apa itu zakat profesi? Ya, di sini zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti halnya upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dan lain-lain. Dari berbagai pendapat dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian, yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya. Dengan demikian, nisabnya yaitu sebesar 652,8 kg makanan pokok atau gabah, atau dengan senilai 520 kg beras, dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak, yaitu sebesar 2,5%. Adapun hikmah tentang zakat mal, yang pertama yaitu membersihkan diri dari sifat tercela atau bakhil. Yang kedua, sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, guna menjaga kejahatan yang mungkin timbul dari masakin dan fuqara. Dan yang terakhir yaitu menjalin kasih sayang antara agniya dengan masakin dan fuqara. Dengan ini kita berharap bisa mengamalkan tentang zakat mal. Kita masuk pada materi sedekah yang kedua. Kita ingat bahwa ada penjelasan bahwa sedekah ataupun sedekah merupakan tabungan akhirat. Sedekah merupakan alat untuk membuat kita kaya tabungan kita untuk akhirat. Kita renungkan bersama di sini beberapa hal tentang sedekah ataupun sedekah. Harta yang kita miliki sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan. Sedekah ataupun sedekah itu mampu meningkatkan keberkahan rezeki.
di mana kekayaan tidak membawa arti tanpa ada keberkahan. Dengan adanya keberkahan, harta dan rezeki yang sedikit akan dirasakan, seolah-olah banyak serta mencukupi. Begitu halnya sebaliknya, tanpa keberkahan akan dirasakan sempit dan susah meskipun banyak harta. Dari sini, bagaimana caranya kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, jangan lupa kita harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian, membelanjakan harta pada jalan yang diridhoi Allah. Yang ketiga, berusaha mencari rezeki yang halal. Yang keempat, keluarkanlah sedekah wajib yaitu zakat jika sampai nisab, dan beri sedekah secara sunnah kepada orang miskin dan anak yatim. Bersedekahlah kepada anak yatim, fakir miskin jika boleh setiap hari. Karena apa? Dengan izin Allah pasti akan diganti tanpa kita sadari. Ikhlaskanlah pemberian sedekah hanya kepada Allah, bukan untuk mengharap pujian. Pengamalan dari sedekah ataupun sedekah, bagaimana kita melaksanakan amalan sedekah ataupun sedekah dalam kehidupan kita sehari-hari? Sedekah dimulai dari keluarga sendiri. Sesudah itu barulah kepada tetangga dan orang yang lebih jauh. Kemudian jangan anggap pemberian itu hak kita, karena sebenarnya dalam harta kita ada hak mereka. Dan yang terakhir, berikan pemberian sunnah yaitu sedekah secara rahasia, tetapi pemberian wajib berupa zakat perlu diberi secara terang-terangan, sebagai halnya kita menegakkan syiar Islam. Dari materi yang sudah disampaikan ini ada 2 uji kompetensi, ya, uji pemahaman supaya anak-anak semuanya mengerti dari apa yang sudah dipelajari. Yang pertama yaitu seseorang memiliki emas seberat 150 gram telah dimiliki selama 1 tahun, maka hitunglah berapa gram besar zakatnya. Kemudian yang kedua, ada seorang petani telah panen padi mendapatkan hasil sebanyak 7.500 kg. Sawahnya diairi dengan menggunakan tenaga diesel. Berapa kilogram zakatnya? Dari penjelasan tadi tentunya anak-anak semua bisa mengerjakan dengan baik. Untuk jawaban bisa dikirim pada link kegiatan Pondok Ramadan tahun 1442 Hijriah. Sebagai motivasi diri untuk kita bersama, bulan suci Ramadan adalah bulan penuh berkah. Marilah saling berbagi dengan berzakat dan bersedekah. Oleh karena itu, diharapkan bagi semua siswa-siswi SMKN 1 Malang untuk mengumpulkan zakat fitrah dengan ketentuan 2,6 kg beras dan bisa diuangkan dengan Rp30.000, baik secara langsung dikumpulkan ke panitia zakat di sekolah ataupun bisa melalui online, yaitu bisa ditransfer ke rekening sekolah dengan nomor rekening BNI 1146641 atas nama SMKN 1 Malang. Saya rasa untuk materi hari ini yaitu tentang tuntunan zakat dan sedekah bisa memberikan motivasi untuk kita bersama untuk terus beramal baik, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat anak-anak dalam mengikuti kegiatan Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari kegiatan Pondok Ramadan ini. Saya kira cukup. Segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.